Istri menangis histeris, bos distro dan 2 algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kelvin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kelvin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya, setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya, uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar 2 tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya pulang Carter itu tidak tahu. Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu, ada pisau-pisau panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandas Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Belum. Makanya pulang.
Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu Pak. Saya bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sri.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkap di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskreped atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskreped Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Baskreped, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskreped Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Saya bisa panjang nih. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang, Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak. Selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti kartar di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh Majelis Hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh Majelis Hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Saya bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripugu.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang, Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Baskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu siapa. itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam.
Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2000 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. itu belum tahu. Belum. Cuma saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Kartu itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Pokoknya saya pulang Carter itu tidak tahu. Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang tuh. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
istri menangis histeris, bos distro dan 2 Algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang tuh. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu saya. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu, Pak. Selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Baskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Carter itu tidak tahu. Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang tuh. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
istri menangis histeris, bos distro dan 2 Algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh Majelis Hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh Majelis Hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandas Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya, Pak. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Kartu Carter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sri.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripaku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Oke, saya pulang. Carter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam.
Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Carter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. itu belum tahu. Belum. Cuma kita pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sri.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. belum tahu. Belum. Makanya pulang
Kartu Carter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripugu.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam.
Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma saya pulang, Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripugu.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Mas Krebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Mas Krebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Mas Krebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Mas Krebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Mas Krebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam.
Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandas Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang deh. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripaku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripugu.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti kartar di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
istri menangis histeris, bos distro dan 2 Algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kokvio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kokvio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh Majelis Hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh Majelis Hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya, Pak. itu belum tahu. Belum. Cuma saya pulang, Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak. Selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam.
Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eko Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripaku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Baskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu siapa. itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam.
Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripugu.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Baskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya, Pak. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripaku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskreben hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Baskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripaku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya, setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya, uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya, Pak. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Carter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripugu.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam.
Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya, Pak. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu, Pak. Selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandas Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya, Pak. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripugu.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Oke, saya pulang Carter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripugu.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Baskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang tuh. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang, Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrepen atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrepen Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Baskrepen, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti kartar di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrepen Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
istri menangis histeris, bos distro dan 2 Algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya, Pak. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada pisau-pisau panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu saya. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Mas Krebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Waktu saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Mas Krebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripogo.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Mas Krebet, Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Mas Krebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Mas Krebet, Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang, Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak. Selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu siapa. itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu, Pak. Selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu saya. belum tahu. Belum. Makanya saya pulang
Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Baskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding Yang Mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Waktu saya pulang, Carter itu tidak tahu. nggak tahu Pak. Selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang tuh. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolres Tabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam.
Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sri.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, ada bisa panjang tuh. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskreben hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Baskrebet atas nama Anton, ia ketangkap di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Baskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti kartar di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Baskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombespol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu, saya bisa panjang. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya, setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya, uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Anthony yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Anthony yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Anthony, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Anthony ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Anthony kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Anthony yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Anthony mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti Carter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Anthony ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasatreskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Anthony merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Anthony dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan 2 agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta dibawa kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu Belum tahu siapa. itu belum tahu. Belum. Makanya saya pulang. Karter itu tidak tahu. Nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Anthony menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Anthony Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Anthony selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza, Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Anthony. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Anthony dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Anthony lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Anthony saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Makanya saya pulang, Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah
pakai kartu ada bisa panjang ada. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro. Ditangkap tim gabungan Jatandras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di Perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor. Istri menangis histeris, bos distro dan dua algojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika Ketua Majelis Hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Antoni, Pongki, dan Kevio alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Antoni sambil mengangguk.
Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama. Nyatanya Antoni, bos distro di Palembang yang habisi Anton Eka Saputra, pegawai koperasi, diduga memiliki utang di tempat lain. Pasalnya setelah mengambil uang sebesar 32 juta milik korban, Antoni menggunakan sebagian uang tersebut untuk membayar utang. Sebelumnya, pernyataan kuasa hukum Antoni Eka Saputra, pegawai koperasi yang habisi oleh bos distro di Palembang soal uang sekitar 30 jutaan milik korban ternyata memang benar adanya. Pasalnya uang sebesar 32 juta ini diambil dan dibagi oleh para pelaku, yakni Antoni selaku bos distro, Pongki, dan Kevin yang hingga kini masih buron. Hal ini diungkap oleh Kapolres Tabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Dirkrimum Polda Sumsel Kombes Pol M. Anwar R didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza Senin 7 Juli 2024 sore saat menggelar dua tersangka Pongki dan Antoni. Lanjut Haryo, di mana saat eksekusi korban ini membawa uang 32 juta di dalam tasnya. Saat aksi pembunuhan itu terjadi, uang korban sebanyak 32 juta itu dicuri oleh ketiga pelaku, katanya. Sambungnya, untuk pelaku Pongki dan Antoni dibagi uang masing-masing 1,5 juta. Sedangkan untuk Antoni lebih jauh, Haryo mengatakan sisanya sebesar 29 juta di bawah kabur ke Sumatera Barat. Dari keterangan Antoni saat diperiksa penyidik Pidum Satreskrim Polrestabes Palembang, uang tersebut digunakan untuk kebutuhannya di Kota Padang. Yang darah di rumah itu belum tahu. Cuma kita pulang Karter itu tidak tahu. nggak tahu Pak, selama saya tinggal itu nggak pernah pakai kartu. Saya bisa panjang tuh. Antoni yang diduga menjadi otak pelaku pembunuhan terhadap karyawan koperasi di Palembang bernama Anton Eka Saputra berhasil diamankan oleh tim gabungan Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel. Diketahui Antoni yang juga merupakan seorang bos distro anti mahal ini ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang. Diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Hal ini diungkap Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haryo Sugihartono didampingi Kasat Reskrim Sabtu 29 Juni. Pelaku utama pembunuhan di Maskrebet atas nama Anton, ia ketangkep di Padang semalam hari ini dibawa ke Palembang, ungkapnya kepada Sripuku.com. Ditambahkan Haryo, sementara itu satu pelaku lainnya sudah ditangkap di Batam. Satu pelaku pembunuhan Anton Eka Saputra, karyawan koperasi di Palembang yang banyak dicor di belakang halaman ruko distro, ditangkap tim gabungan Jatanras Polda Sumsel, Satreskrim Polrestabes Palembang dan Polsek Sukarami. Diberitakan sebelumnya Anton Eka Saputra 25 tahun, seorang pekerja koperasi di Palembang, dilaporkan hilang sejak hari Sabtu 8 Juni 2024. Setelah pamit untuk menagih nasabah, ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Tragisnya, Anton ditemukan dikubur dengan cara dicor di halaman belakang sebuah distro pakaian anti mahal yang berlokasi di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami pada Rabu 26 Juni 2024. Dari laporan pihak keluarga di kepolisian, Satreskrim Polrestabes Palembang langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil menangkap satu tersangka. Dari pengakuan tersangka inilah diketahui jasad Anton Eka Saputra dikubur di belakang ruko distro yang ada di perumahan Maskrebet, Kecamatan Sukarami, Palembang. Sosok wanita terseret aksi keji bos distro habisi pegawai koperasi dan dicor, ditangkap bareng istri. Bos distro di Palembang, Antoni, otaki pembunuhan pegawai koperasi Palembang, Anton Eka Saputra 25 tahun, kini ditangkap polisi. Antoni ditangkap tim gabungan Polrestabes Palembang dan Polda Sumsel saat berada di Kota Padang bersama istrinya pada Jumat 28 Juni 2024 malam. Menurut informasi kepolisian, pelaku Antoni kemudian dibawa ke Polsek Padang Barat lalu diboyong ke Palembang untuk proses penyidikan. Antoni yang mengenakan baju kos hitam celana pendek tampak duduk di depan Polsek Padang Barat saat dimintai keterangan oleh polisi. Kepada polisi, Antoni mengaku tidak mengetahui terkait bercak darah dan barang bukti karter di ruko distro di Jalan Ki Dahlan Blok D2 Maskrebet Sukarami. Namun dia mengaku menyuruh seorang wanita yang belum diketahui siapa untuk membeli semen yang digunakan mengecor jasad korban. Sementara itu diketahui Antoni ditangkap di Provinsi Sumatera Barat bersama istrinya. Keduanya kini ditahan di Polrestabes Palembang. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Haris Sugihartono didampingi Kasat Reskrim AKBP Haris Dinza mengatakan Antoni merupakan pelaku utama. Kapolrestabes Palembang mengatakan motifnya karena sakit dan hati dan dendam. Diduga pelaku memiliki utang 10 juta, dia ingin meminjam lagi tapi tak dikabulkan korban. Maka dibuatlah rencana di mana Antoni dibantu dua temannya untuk menghabisi korban lalu dicor.
Istri menangis histeris, bos distro dan 2 Agojo eksekutor karyawan koperasi divonis hukuman mati. Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin divonis hukuman mati atas kematian seorang pegawai koperasi bernama Anton. Ketiganya hanya bisa tertunduk ketika mendengar vonis mati dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Selasa, 25 Februari 2025. Ketiganya adalah terdakwa kasus pembunuhan Anton Eka Saputra karyawan koperasi yang jasadnya dicor. Istri korban, Rensi, tak kuasa menahan haru dan menangis. Sambil berusaha ditenangi oleh kakak kandungnya, Rensi juga menjabat tangan kuasa hukum keluarga, Jasmadi Pasmendra, ketika sidang selesai. "Terima kasih banyak Pak Hakim," ujar Rensi sambil menangis. Sebelumnya ia terlihat menyimak jalannya persidangan di ruang sidang. Namun beberapa waktu berselang Rensi mulai menangis dan berjalan sempoyongan hendak duduk. Ia menangis ketika ketua majelis hakim membacakan cerita kronologis detail pembunuhan keji yang dilakukan Anthony, Pongki, dan Kevin alias Kelvin. Lalu sang kakak langsung membawanya keluar ruangan agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Setelah mendengar vonis mati, ketiganya terdiam ketika ditanyai oleh majelis hakim. Ketiganya memutuskan untuk melakukan upaya banding terhadap putusan tersebut. Ketika ditanya oleh majelis hakim tentang apakah ada upaya hukum setelah vonis tersebut, ketiganya termenung beberapa detik. "Mau banding yang mulia," ujar Anthony sambil mengangguk. Terlihat banyak aset, nyatanya bos distro di Palembang rampok uang pegawai koperasi untuk bayar hutang. Meski terlihat banyak aset dengan memiliki rumah mewah di kawasan Maskrebet hingga usaha distro baju yang sudah dirintis sejak lama, nyatanya Anthony, bos distro di Palembang,